Hai Smeton, kita jumpa lagi dalam segmen How to Draw with Bali Bloodline. Lanjutan dari kisah Patih Kul. So, let's get started. Pada kisah sebelumnya, diceritakan bahwa Patih Kul berusaha untuk mengacaukan pertemuan antara Raja Omeng bersama kerabatnya dari Kerajaan Mimpi. Sejauh ini, rencana Patih Kul berjalan lancar. Raja Omeng merasa bersalah kepada kerabat-kerabatnya tersebut. Perasaan Raja Omeng bercampur aduk antara bingung, rasa malu, bersalah, marah dan sedih menjadi satu. Tanpa berpikir panjang lagi, Raja Omeng menjenguk para kerabatnya itu di ruang perawatan untuk melihat keadaan mereka. Sang raja yang ditemani oleh Patih Kul menuju ruang perawatan sembari bercerita tentang perasaan dari Raja Omeng yang gundah gulana karena masih memikirkan kejadian tersebut. Sang penguasa kerajaan ilusi juga menyampaikan kepada Patih Kul bahwa sang raja ingin menangkap pelaku tersebut dan menghukumnya seberat mungkin. Seketika Patih Kul merasa agak gugup, gemetaran, dan merasa sangat panik. Namun ia mulai mencoba untuk bersikap tenang agar sang raja tidak curiga terhadapnya. Sesampai di ruang perawatan, Raja Omeng menyambut kerabatnya dan berbincang-bincang sejenak. Sang raja dengan penuh hormat meminta maaf kepada mereka atas kejadian sebelumnya. Para kerabatnya pun dengan penuh simpati memaafkan sang raja. Sang pemimpin kerajaan ilusi berjanji akan menangkap pelakunya dan memberikan hukuman yang sangat berat. Saat masih asik berbincang-bincang, salah satu pasukan penjaga istana melaporkan kepada raja bahwa terjadi keributan di depan istana. Setelah mendengarkan penjelasan dari penjaga, Raja Omeng menghampiri ke depan istana untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata, warga sipil yang terkena bencana melancarkan protes keras kepada Raja Omeng karena dianggap kikir terhadap warganya. Secara tiba-tiba, Patih Kul menenangkan warga sipil tersebut sebelum terbongkar kejadian sesungguhnya. Dengan sangat tenang, Patih Kul menyampaikan kepada warga sipil dan menenangkan warga tersebut agar bubar. Dan ia berjanji kepada warga sipil bahwa ia akan menyampaikan kepada Raja Omeng bahwa Raja Omeng harus turun dari tahtanya. Setelah warga sipil berhasil dibubarkan, Raja Omeng merasakan ada sesuatu yang janggal dalam beberapa hari belakangan ini. Raja Omeng pun memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan akan menangkap pelaku dari semua ini. Maka dari itu, Raja Omeng mengundang salah satu mata-mata terbaik kerajaan ilusi yang bernama Dekadal. Dekadal memiliki tubuh yang sangat kecil dan mungil. Ia bisa berlari sangat kencang. Maka dari itu,
Dekadal sangat lihai dalam mengumpulkan informasi apapun. Tak salah jika Dekadal sangat dipercaya dan menjadi andalan sang Raja Omeng. Sang Raja memerintahkan Dekadal untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan warga sipil korban dari banjir bandang di desa Hayalan. Dengan segera ia pergi menuju tempat yang diperintahkan oleh sang Raja. Sesampainya di desa Hayalan, Dekadal berusaha mencari informasi yang dapat dipercaya. Salah satu warga menyampaikan kepada Dekadal bahwa saat penyerahan bantuan berupa bahan makanan dan peti berisi emas tersebut, hanya beberapa warga yang mendapatkan bantuan itu. Lanjut, satu warga lagi menyampaikan bahwa Raja Omeng memang kikir kepada warga sipil, seperti yang disampaikan oleh Patih Kul. Dekadal terkejut dan tak percaya dengan apa yang ia dengar. Dan kemudian ia mencari informasi yang lain lagi. Hasilnya pun semua sama. Setelah mendapatkan informasi yang cukup dari warga sipil, Dekadal bergegas kembali ke istana untuk menyampaikan kepada Raja Omeng perihal informasi yang terjadi di desa Hayalan. Dalam perjalanan menuju istana, Dekadal menemukan sebuah jejak kereta yang berbeda arah. Dengan sangat teliti, Dekadal mengikuti jejak tersebut sampai menemukan sumbernya dari mana berasal. Dekadal terkejut bukan main setelah menemukan kereta dari kerajaan ilusi yang berjumlah 9 unit lengkap dengan bahan makanan dan peti berisi emas yang seharusnya diberikan kepada warga sipil korban dari banjir bandang tersebut. Tanpa menunda lagi, Dekadal langsung balik ke istana untuk melaporkan semua barang bukti tersebut. Sesampainya tiba di istana kerajaan ilusi, Dekadal langsung menemui Raja Omeng untuk menyampaikan informasi yang ia dapat dari warga sipil tersebut. Kemudian, sang raja mempersilahkan Dekadal untuk bercerita. Setelah sekian lama mendengarkan Dekadal bercerita, Raja Omeng sangat terkejut dan tidak percaya bahwa pelakunya adalah Patih Kul yang sangat ia percayakan untuk membantu menjalankan pemerintahan kerajaan ilusi. Raja Omeng masih heran dan bingung dengan semua ini. Masih ada satu kasus lagi yang belum diselesaikan, yaitu kasus keracunan yang dialami oleh kerabatnya yang berasal dari kerajaan mimpi. Dekadal kembali diperintahkan untuk mencari tahu siapa pelakunya yang berani meracuni tamu kehormatan kerajaan. Dengan sigap, Dekadal langsung bertanya kepada juru masak kerajaan. Semua mengatakan tidak ada yang berani menaruh racun di dalam hidangan yang disajikan kepada para tamu kerajaan. Pada saat menyuguhkan hidangan tersebut, Patih Kul yang meminta untuk membawanya kepada tamu kerajaan. Karena bisa dipercaya, akhirnya juru masak menyerahkan hidangan mewah itu kepada Patih Kul. Setelah menerima informasi dari juru masak kerajaan, Dekadal bergegas menemui Raja Omeng untuk menyampaikan informasi tersebut. Lalu, Dekadal menceritakan apa yang ia peroleh tanpa mengurangi ataupun melebihkan. Raja Omeng benar-benar kaget dan marah setelah mengetahui pelaku sebenarnya adalah Patih Kul. Namun, sang raja bertindak cerdas. Raja Omeng menyusun rencana untuk menjebak Patih Kul dan ingin membuktikan informasi dari Dekadal itu apakah benar adanya atau cerita bohong belaka.
Kemudian keesokan harinya, Raja Omeng mengutus Patih Kul untuk membawakan bantuan kepada warga sipil dari desa Hayalan bagi yang belum mendapatkan bantuan. Patih Kul tidak menyadari bahwa itu perangkap untuknya. Karena sifat yang serakah, rakus, bodoh, haus akan jabatan, dan jahat, itu menyebabkan kecerdasannya hilang. Lalu Patih Kul berpikir ini kesempatan emas untuk memperkaya diri dan siap mengkudeta Raja Omeng dari kerajaan ilusi. Seperti kejadian sebelumnya, Patih Kul memerintahkan pasukan pengawal untuk balik ke istana dan berdalih ini tanggung jawabnya sebagai patih kerajaan. Mereka pun mengikuti perintah dari Patih Kul. Kemudian, patih licik ini kembali melancarkan aksinya seperti sebelumnya untuk menimbun bantuan tersebut dan lagi-lagi hanya diberikan hanya sedikit saja kepada warga sipil desa Hayalan. Tanpa disadari, ia diikuti oleh Dekadal dari dalam kereta. Sesaat akan sampai di tempat penimbunan bantuan itu, ternyata Raja Omeng beserta pasukan kerajaan sudah menunggunya di tempat tersebut. Patih Kul sangat kaget dan tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, Patih Kul berusaha untuk tenang dan menjelaskan kepada sang raja. Patih jahat itu menjelaskan kepada raja bahwa bantuan itu sengaja ia simpan untuk warga yang belum mendapatkan bantuan. Raja Omeng sudah tidak percaya lagi akan kata-kata tersebut. Dan selanjutnya, sang raja memanggil Dekadal dari dalam kereta untuk menceritakan kejadian sesungguhnya. Seketika wajah Patih Kul mulai pucat dan gemetar tak karuan. Belum usai sampai di sana, Raja Omeng kemudian bertanya kepada Patih Kul perihal keracunan yang dialami oleh kerabatnya tersebut. Awalnya, Patih Kul tidak mau mengakui semua perbuatannya. Namun, Dekadal menceritakan apa yang telah dia dapatkan, bukti-bukti dari juru masak kerajaan. Setelah mendengarkan semua cerita dan bukti-bukti dari Dekadal, Patih Kul tidak bisa berkata-kata apa lagi. Dan akhirnya Patih Kul mengakui semua perbuatannya, bahwa semua yang ia lakukan itu benar adanya. Karena dibutakan oleh jabatan, rasa iri hati, tamak dan serakah, maka dari itu ia merencanakan untuk mengkudeta posisi Raja Omeng. Tanpa disadari oleh Patih Kul, ternyata warga sipil dari desa Hayalan juga hadir di tempat Patih Kul ditangkap oleh Raja Omeng. Raja Omeng menyatakan dengan tegas bahwa Patih Kul akan dihukum seumur hidupnya karena perbuatan di luar batas terhadap sang raja dan juga kerajaan ilusi. Patih Kul yang diberikan kepercayaan oleh sang raja telah mencemarkan nama baik sang raja, kemudian ia juga merugikan warga sipil dan juga
merusak nama baik kerajaan ilusi. Karena dikuasai oleh sifat kegelapan dan kebodohan, Patih Kul mulai memberontak dan memprotes atas hukuman yang ia terima oleh sang raja. Ia mulai memaki-maki sang raja dan kerajaan ilusi karena tidak pernah menghargai jasanya sebagai seorang patih kerajaan. Sang raja merasa sedih dan murka ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Patih Kul tersebut. Oleh karena sikap angkuh dari Patih Kul tersebut, Raja Omeng pada akhirnya mengubah hukumannya menjadi hukuman mati. Sang patih jahat itu langsung diikat dan dipenggal kepalanya oleh sang raja. Setelah kejadian tersebut, kerajaan ilusi kembali menjadi kondusif seperti sedia kala. Demikian akhir kisah dari Patih Kul yang begitu tamak dan jahat. Ia mati karena hasil perbuatannya sendiri. Ia telah merugikan kerajaan ilusi, mencemarkan nama baik sang raja, dan tidak tahu terima kasih setelah apa yang dilakukan oleh sang raja kepadanya. Terima kasih buat semeton yang menonton video ini sampai akhir. Dan pesan atau nilai apa yang semeton dapatkan dari cerita tersebut, tolong diisi pada kolom komentar ya. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar kami lebih bersemangat dalam membuat konten. See you on next video. What's next? Bali Bloodline. Ciao.